Kalau kita sendirian, benar pun akan terlihat salah. Semangat kak, aku sudah merasakan. Gua setuju banget dengan yang komentar ini. Gua sadar, bukan gua sendiri kok yang punya masalah dengan tetangga. Banyak kok orang di luar sana yang bermasalah dengan tetangganya. Dan jujur li, gua tipikal orang yang cuek. Gua nggak peduli kalau tetangga gua omongin gua di belakang, kalau tetangga gua nggak suka sama gua, itu hak mereka. Tapi gua sangat keberatan kalau tetangga gua berani melemparkan batu ke genteng rumah gua, dan gua sangat keberatan kalau tetangga gua sudah berani melakukan pengeroyokan terhadap gua. Semua berawal dari bulan Juli 2025, yang dimana dengan kurang ajarnya tetangga gua memaksa masuk ke dalam rumah gua. Dimana dengan kurang ajarnya tetangga gua melakukan pengeroyokan terhadap gua. Gua diseret, dipukul, dan ditendang oleh 5 orang tetangga gua. Masuk ke pekarangan rumah orang tanpa seizin pemilik rumah tersebut, itu sudah merupakan perbuatan melanggar hukum. Apalagi tetangga gua masuk ke rumah gua dengan tujuan untuk melakukan pengeroyokan terhadap gua, itu sudah sangat salah di mata hukum. Dan gua sudah melaporkan masalah pengeroyokan tersebut di Polres Sigi, dan masalah pengeroyokan gua tersebut ditangani oleh anggota reskrim unit PPA Polres Sigi. Pengeroyokan diatur dalam pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun 6 bulan. Dan hukuman di atas 5 tahun, tersangkanya bisa ditahan. Tapi kalian tahu, tersangka pengeroyokan gua enggak juga ditahan. Polres Sigi, tai! Terkadang orang diam, tidak melawan, bukan berarti dia takut, bukan berarti dia tidak bisa berkelahi. Tapi dia tahu, hukum itu ada. Dia tahu, setiap perbuatan itu ada konsekuensinya. Dan sebaliknya, ketika orang berani melakukan perbuatan melanggar hukum dan dia tidak mendapatkan efek jerah, pasti dia akan mengulangi perbuatannya tersebut. Itu pasti. Karena hanya hukum yang bisa mengerem emosi seseorang. Semua orang bisa marah, semua orang bisa emosi. Hanya hukumlah yang bisa mengerem tindakan kita. Tetapi kalau hukum itu mati, tetapi kalau hukum itu tidak ditegakkan, semua orang akan berani melakukan perbuatan arogan. Semua orang berani melakukan perbuatan yang melawan hukum. Contoh yang dilakukan oleh tetangga gua, karena mereka berpikir melakukan pengeroyokan mereka nggak ditahan, akhirnya mereka mengulangi perbuatannya lagi. Untuk Propam Mabes Polri, periksa Kapolres Sigi, periksa anggota reskrim unit PPA Polres Sigi, periksa semuanya. Kenapa tersangka pengeroyokan tidak ditahan? Itu karena tersangka pengeroyokan tersebut sudah memberikan uang kepada penyidik unit PPA Polres Sigi. Kenapa gue bisa berbicara seperti ini? Gua terakhir berdinas di satuan reskrim, gua terakhir berdinas di unit PPA Polsek Biromaru. Gua sering menangani kasus pengeroyokan. Pengalaman gua ketika gua masih berdinas dulu, kalau tersangka pengeroyokan tersebut tidak ditahan, artinya tersangka pengeroyokan tersebut sudah memberikan uang terhadap penyidiknya. Tapi saat ini gue berbicara bukan sebagai mantan polisi, melainkan saat ini gue berbicara sebagai masyarakat sipil. Saat ini gue berbicara sebagai warga negara Indonesia, yang dimana gue juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Saat ini gue berbicara sebagai korban pengeroyokan, yang dimana sampai hari ini gua belum mendapatkan keadilan. Kenapa dari awal masalah pengeroyokan gua nggak ada niatan untuk cabut laporan? Kenapa dari awal masalah pengeroyokan gua nggak ada niat sedikit pun untuk berdamai dengan tetangga gua yang sudah melakukan pengeroyokan sama gua? Itu semua karena gua berpikir tetangga gua tidak akan berhenti mengganggu hidup gua kalau dia tidak mendapatkan efek jerah. Kalian tahu, setelah kejadian pengeroyokan gua tersebut, setiap gua bertemu dengan tetangga gua selalu diolok-olok, gua selalu dibully sama mereka. Karena mereka tahu gua cuma sendiri, gua belum menikah, dan gua hanya tinggal bersama orang tua gua yang sudah lansia di rumah. Karena mereka berpikir mereka melakukan pengeroyokan pun mereka tidak ditahan. Dan parahnya lagi, tetangga gua pada Desember 2025 melakukan pembegalan terhadap gua. Gua dipukul dan HP gua dicuri oleh tetangga gua yang bernama Fahrudin, atau yang kalian kenal sebagai tetangga Expoluan. Dan parahnya lagi, gua sudah melaporkan masalah pembegalan tersebut di Polres Palu, tapi sampai hari ini tersangka pembegalan gua enggak juga ditahan.
Dan lagi, gua jadi bahan bully oleh tetangga gua. Gua diolok-olok oleh tetangga gua karena mereka tahu gua hanya sendirian. Karena tetangga gua berpikir ketika tetangga gua melakukan pengeroyokan terhadap gua, mereka tidak ditahan. Dan ketika tetangga gua melakukan pembegalan, mencuri HP gua, mereka nggak ditahan. Itulah bahan mereka untuk mengolok-olok gua. Itu bahan mereka untuk membuli gua. Dan kalian tahu, setiap gua dibully oleh tetangga gua, pasti mereka selalu beramai-ramai. Tidak pernah tetangga gua berani membuli gua, berani mengolok-olok gua ketika mereka sendirian. Tetangga gua selalu mengolok-olok gua karena gak ada keluarga gua yang pasang badan buat gua. Gua mau kasih tahu sama kalian semua, gua anak bungsu dari 7 bersaudara. Saudara gua yang pertama pegawai negeri dan suaminya juga sama pegawai negeri juga. Saudara gua yang kedua wira swasta dan istrinya juga sama wira swasta. Dan saudara gua yang ketiga pegawai negeri dan suaminya sama pegawai negeri juga. Saudara gua yang keempat wira swasta. Saudara gua yang kelima polisi dan istrinya pegawai negeri juga. Dan saudara gua yang keenam ibu rumah tangga dan suaminya pegawai negeri. Gua bilang ke keluarga gua, ke saudara-saudara gua, kalau terbukti gua bersalah, kalau terbukti gua melakukan perbuatan melanggar hukum seperti mencuri atau lain sebagainya, gua tidak masalah kalau gua tidak mendapatkan pembelaan dari saudara-saudara gua. Gua tidak punya hak untuk memaksa saudara-saudara gua untuk melakukan pembelaan terhadap gua. Tapi gua sebagai anak terakhir, tapi gua sebagai anak bungsu dari 7 bersaudara, yang dimana gua belum menikah, gua cuma mau bilang, gua sedih menghadapi semua ini sendirian. Gua tidak pernah meminta bantuan saudara-saudara gua untuk melakukan kekerasan. Gua tidak pernah meminta bantuan saudara-saudara gua untuk memukul tetangga gua. Tetapi yang gua inginkan bantuan dari saudara-saudara gua untuk satu suara pergi ke Polres Sigi, untuk satu suara mendapatkan keadilan agar supaya tersangka pengeroyokan gua ditahan. Hanya itu gua ingin pembelaan dari saudara-saudara gua. Karena gua sadar kalau kita hanya sendirian, kita benar sekalipun akan terlihat salah kalau kita sendirian. Kurang lebih sudah hampir 1 tahun gua bolak-balik Polres Sigi, Polres Palu, Polda Sulteng untuk mendapatkan keadilan dari masalah pengeroyokan gua tersebut. Dan kalian tahu, setiap gua pergi ke Polres Sigi untuk mendapatkan keadilan, ketika gua pulang menuju rumah gua melewati rumah tetangga-tetangga gua melewati pos ronda, gua selalu dibully oleh tetangga-tetangga gua selalu diolok-olok oleh tersangka pengeroyokan gua tersebut. Dan parahnya lagi, rumah tersangka pengeroyokan gua tepat berada di depan rumah gua. Otomatis tiap hari gua harus menahan emosi gua ketika gua melihat tersangka pengeroyokan gua tertawa mengolok-olok gua. Walaupun gua ini mantan polisi, gua juga manusia biasa yang punya batas kesabaran. Gua juga bisa marah, gua juga bisa emosi. Singkat cerita, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026, yang dimana pada hari itu gua berencana untuk pergi ke Polres Sigi. Tapi ketika gua buka pintu rumah gua lihatlah ada tersangka pengeroyokan gua berada di jalan depan rumah gua. Tersangka pengeroyokan gua tersebut ada di dalam mobilnya. Dan ketika gua sedang panasin motor gua di teras, gua mendengar tersangka pengeroyokan gua klaksonin mobilnya. Gua juga mendengar suara tersangka pengeroyokan gua
mengolok-olok gua. Sekali lagi gua mau bilang sama kalian semua, gua manusia biasa yang punya batas kesabaran. Gua manusia biasa yang bisa marah. Gua manusia biasa yang bisa emosi. Dan kalian tahu ketika gua mendengar tersangka pengeroyokan gua berani mengolok-olok gua di jalan depan rumah gua langsung mendatangi tersangka pengeroyokan gua tersebut. Tersangka pengeroyokan gua tersebut ada 2 orang. Yang pertama Aswan, yang kedua Katrina. Mereka adalah suami istri. Jujur, gua akui, gua mendatangi tersangka pengeroyokan gua membawa kayu. Kenapa gua mendatangi tersangka pengeroyokan gua dengan membawa kayu? Karena pada saat itu tersangka pengeroyokan gua berada dalam mobilnya. Jadi kayu gua tersebut gua pakai untuk mengetuk jendela mobil tersangka pengeroyokan gua, supaya tersangka pengeroyokan gua tersebut keluar dari mobilnya. Tetapi yang keluar hanya istrinya. Dan gua langsung memukul tangan tersangka pengeroyokan gua. Ingat, gua hanya memukul tangan tersangka pengeroyokan gua sebanyak 1 kali. Kalau gua berniat untuk melukai tersangka pengeroyokan gua tersebut, bukan cuma tangannya yang gua pukul pakai kayu, melainkan kepalanya yang gua pukul pakai kayu. Tapi bukan itu tujuan gua. Dan kalau gua berniat untuk melakukan pengrusakan kepada mobil tersangka pengeroyokan gua tersebut, kayu ini bukan gua pakai untuk mengetuk jendela mobil tersangka pengeroyokan gua tersebut, tetapi kayu ini akan gua pakai untuk menghancurkan kaca mobil tersangka pengeroyokan gua tersebut. Dan singkat cerita, tersangka pengeroyokan gua tersebut atas nama Aswan langsung memukul gua, dibantu dengan istrinya yang bernama Katrina. 2 orang tersangka pengeroyokan gua tersebut langsung memukuli gua secara membabi buta. Mata gua ditonjok, gua dibanting ke jalan, kepala gua dibenturkan ke jalan, kaki gua luka, tangan gua luka, dan telinga sebelah kiri gua pendarahan di dalam. Dan parahnya lagi, HP gua Samsung A34 dicuri oleh tersangka pengeroyokan gua tersebut. Gua sudah buat laporan polisi di Polda Sulawesi Tengah, dan gua juga sudah divisum di Rumah Sakit Bayangkara. Tapi kalian tahu, lagi dan lagi tersangka pengeroyokan gua nggak juga ditahan. Polisi tai. Kalau gua disalahkan karena gua memukul tangan tersangka pengeroyokan gua siap menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau gua disuruh berdamai dengan tersangka pengeroyokan gua, itu tidak akan gua lakukan. Sekarang gua sadar kenapa Polres Sigi mengulur-ulur waktu sampai 1 tahun masalah pengeroyokan gua tidak selesai-selesai. Ternyata tujuannya supaya gua terpancing emosi, supaya gua marah dan melakukan hal bodoh sehingga gua bisa menjadi terlapor. Itulah tujuan Polres Sigi mengulur-ulur waktu. Itulah tujuan Polres Sigi kenapa tidak menahan tersangka pengeroyokan gua dari Juli 2025. Intinya, gua hanya ingin mendapatkan keadilan dari masalah pengeroyokan gua yang terjadi pada Juli 2025. Intinya, gua hanya ingin mendapatkan keadilan dari masalah pembegalan gua yang terjadi pada bulan Desember 2025. Intinya, gua hanya ingin mendapatkan keadilan dari masalah pengeroyokan gua yang terjadi pada tanggal 18 Mei 2026. Yang dimana karena pengeroyokan gua tersebut, mata gua pendarahan, telinga gua pendarahan, kaki gua luka, kepala gua pusing karena dibenturin ke jalan, tangan gua luka. Intinya, gua sudah sangat dirugikan. Apalagi mengingat HP gua yang dicuri tersebut adalah HP yang gua pakai untuk mencari nafkah. Gua sadar kalau kita sendirian, kita benar sekalipun akan terlihat salah. Oleh karena itu, gua berharap kiranya ada lembaga bantuan hukum yang tergerak hatinya untuk mendampingi X-Pol1 mendapatkan keadilan dari semua masalah yang gua alami. Terima kasih.